Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak mengandung energi potensial yang tinggi tapi juga penting sebagai komponen struktural dari membran sel dalam jalur sinyal dan sebagai prekursor pada beberapa sitokin. Walaupun ada jalur biosintesis untuk mensintesis dan mendegradasi lemak, beberapa asam lemak penting bagi tubuh dan harus dikonsumsi dari makanan. Dalam kimia, terutama biokimia, suatu asam lemak adalah asal karboksilat dengan rantai alifatik panjang baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua asam alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap mulai dari 4 sampai ke 28. Asam lemak biasanya diturunkan dari trigliserida atau fosfolipida. Asam lemak adalah sumber nutrisi bahan bakar penting untuk hewan karena ketika di metabolisme mereka menghasilkan ATP dalam jumlah banyak. Banyak jenis sel yang dapat menggunakan glukosa atau asam lemak untuk kebutuhan ini. Asam lemak berantai panjang tidak dapat melintasi penghalang darah otak dan sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh sel sistem saraf pusat. Namun, asam lemak rantai pendek bebas dan asam lemak rantai sedang dapat melintasi blood-brain barrier, selain glukosa dan badan ketona. Manusia memerlukan asam lemak yang terdesaturasi sampai karbon ke-6 dan ketiga dari rantai alifatik asam lemak 6 dan 3 secara berurutan 20 rantai karbon asam lemak disimpan pada posisi kedua dari fosfolipid dan ketika dilepaskan berperan sebagai substrat untuk beberapa sitokin yang sangat penting, eikosanoid prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien. Molekul yang merupakan separuh lemak dan separuh protein juga disintesis di hati. Diduga fungsi lipoprotein adalah memberikan mekanisme transport lemak di seluruh tubuh. Semua kolesterol dalam plasma ditemukan dalam kompleks lipoprotein dengan lipoprotein densitas rendah, mencakup mayoritas komponen kolesterol di plasma. Lipoprotein densitas rendah ini menyediakan kolesterol bagi jaringan yang merupakan komponen esensial untuk membran sel dan digunakan untuk sintesis kortikosteroid dan hormon seksual. Di hati, lipoprotein densitas rendah diambil oleh endositosis yang dimediasi reseptor. Sistem kontrol umpan balik intrinsik meningkatkan produksi kolesterol endogen ketika asupan oksigen berkurang, menjelaskan efek penurunan yang relatif ringan dari konsentrasi kolesterol yang terjadi pada diet rendah kolesterol. Jika peningkatan endogen dari sintesis kolesterol ini diblok oleh obat yang menghambat hidroksi metilglutaryl koenzima HMG-CoA redukase, maka akan menjadi penurunan konsentrasi kolesterol plasma. Obat yang secara elektif menginhibisi HMG-CoA dikenal sebagai statin. Statin secara efektif menurunkan kolesterol lipoprotein densitas rendah ke plasma dan memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung akut. Sebagai tambahan, statin menurunkan konsentrasi trigliserida plasma dan sedikit meningkatkan konsentrasi kolesterol lipoprotein densitas tinggi. Obat yang mengikat garam empedu mencegah kolesterol mau kembali ke dalam sirkulasi sebagai bagian dari sirkulasi enterohepatik. Kerugian dari menggunakan obat yang mengikat garam empedu untuk menurunkan konsentrasi kolesterol plasma adalah peningkatan konsentrasi trigliserida plasma. Langkah pertama dalam penggunaan trigliserida sebagai energi adalah hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol, dan transport produk ini di jaringan di mana mereka akan dioksidasi. Hampir semua sel, kecuali sel otak, dapat menggunakan asam lemak untuk menggantikan glukosa sebagai energi.